asik materi kuis. Oke. Ini kalau udah asik kayak gini kan jadinya kelupaan. Jadi kita coba lagi di apa ya? Survei. Iya di Polling. survei. Ke polling ya, polling dulu ya, boleh deh. Ke polling. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita selesaikan ini dulu ya, nanti kita kembali ke belakang ya. Ini kan tiap bentuk soal, tiap model soal dia minta 2 ya. Ini misalnya tanggal nih, tanggal kemerdekaan misalnya ya. Kemerdekaan Indonesia misalnya gitu. Nah, kita kasih di sini 17 08 1945 atau kita spasikan misalnya. Nih. Sabar ya. Oke. Nah, di sini nih. Nih kita pilih angka pasti. Berarti dia nggak mau harus begini nih. 17 08 1945. Dia nggak mau dikasih spasi nih berarti. Nggak mau dia. Dan saya spasi nggak mau. Itu Kalau angka pasti. strip? Nggak mau Kalau juga. strip, nggak mau strip. Nggak mau. Bisa deh. Nah, tapi anak-anak kayaknya jarang pakai strip. Tapi oke lah kita kasih ya. 1708 Atau garis miring gitu kan? 19 bisa. 45. Nah di sini Nggak mau. nggak mau dia berarti Bu Re. Dia Berarti nggak mau pakai simbol. Nggak mau pakai simbol. Oke, berarti kita langsung ke sini Bapak Ibu. Nah, 1708 1945 nih. Nah, seperti itu. Berarti ini cocok untuk matematika kali ya. Ya tergantung kebutuhan. Coba ini Pak. Ya. Coba bulan Agustus misalkan. Itu Ini angka semua. Angka pasti. Di sini udah ada keterangannya Pak. Nah, di sini angka pasti. Angka Iya. doang. Jadi kalau Kecuali mengandung baru. Nah, yang tadi kan diganti misalnya mengandung. Iya. Oke, kita coba ya. Anda tidak perlu tidak perlu oke, bentar. 17 Agustus nih ya. Agustus 1945 nih. Ini jawaban yang benar. Kita tambahkan alternatif nih ya. Jangan persis ya, tapi mengandung. Misalnya 17 kita masukkan angka ya. 08 1945. Oke, kita tambah lagi nih. Mengandung lagi. Seperti kata Bu Re tadi, misalnya kita kasih strip. Nah, 08 strip 45. Nah, kalau seperti ini nanti ininya akan clue-nya akan banyak. 17 strip 08 strip 04 ya, gitu. Kemungkinan. Tapi kan bisa di koma kan Pak ya, bisa diakalin di koma tadi kan ya? Kita coba, jangan takut. Oke, di sini misalnya mengandung ya. Oke, kita pakai mengandung nih. Mengandung berarti 17 Agustus 45, koma. Angka semua itu di copy Pak. Agustus. Bukan. Gimana? Itu 17 Agustus, 17 spasi Agustus. Oke. 1945, koma. Boleh banyak-banyak itu ya. Ya, sekaligus satu garis gitu. 1945, koma gitu ya. Nah, yang di atas itu kita copy ke sini, kita paste ke sini. Nanti kita coba, boleh. Jadi ngakali sistem. Bisa, benar. Inilah enaknya. Itu working. Ya kita coba. Ya? Kita simpan dulu ya. Kita lihat dulu ya. Bagaimana kejadiannya nih. Nah, di sini bisa nih. Jadi semuanya mengandung ini nih. Nah, jadi kan kadang kan istilah di komputer itu Pak kayak hardware gitu kan, anak-anak tuh susah ngetiknya gitu. Iya, benar. Nah, ini Bapak Ibu nanti silakan simulasikan nih yang untuk fill in the blank ya. Sini ya. Nah, tinggal Bapak Ibu sematkan berbagai macam clue yang bisa dibaca oleh sistem. Misalnya kalau sama persis ya harus sama persis. Tapi kalau yang mengandung berarti ada clue yang kita buat itu ketika mendekati jawaban yang benar, maka dia akan dibaca benar oleh sistem. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi
kita ke survei ya. Ulang lagi ya. Ya, Tadi ya. baru satu. Diulang, Pak. Oke. Survei ini bisa untuk ini juga nih untuk diri kita sendiri ya. Misalnya nanti kita sematkan ini bisa di ini nih Pak. Bisa di presentasi interaktif bisa yang survei-survei ini. Bagaimana menurut menurut Ananda tentang mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, di sini kasih pilihannya. Sangat menyenangkan, misalnya kan. Pasti anak-anak jawabnya ini semua nih, karena bakal takut kan dimarahin oleh Bapak Ibu. Sangat menyenangkan, menyenangkan. Nah, biasa saja misalnya kan, biasa saja. Kemudian di sini membosankan, nah, seperti itu kan. Bikin ngantuk misalnya nih, bikin ngantuk. Nah, ngantuk. Nah, oke. Jadi kalau Bapak ini bisa juga kita manfaatkan Bu Re untuk polling. Jadi dia merasa apa mau pilih yang mana. Tapi oke lah, tetap kita nonaktifkan yang lebih dari satu jawaban. Jadi nanti Bapak Ibu kita kasih waktu seperti biasa tergantung kebutuhan, kemudian klik simpan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu anak-anak menyenang kurang nih kita edit ya. Bentar, sangat nah di sini nih. Menyenangkan. Nah, gini. Menyenangkan. Oke, sip. Menyenangkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tahu ini nih anak-anak yang ini nih apa yang milih apa gitu kan. Misalnya si Bedul milihnya membosankan, si Asep milihnya bikin ngantuk, nah, kan. Itu Bapak Ibu bisa tahu nih kalau soalnya berbentuk survei. Tapi ini nggak ada nilai poinnya Bapak Ibu. Paling nanti di waktu atau apa yang sistem berikan langsung ke anak tersebut ya. Beda dengan yang pilihan ganda dan fill in the blank ini tadi ya dia ada nilainya nih. Selanjutnya ke bentuk soal 4 ya sini ya. Pilihan ganda sudah, kemudian survei pertanyaan ini sudah 2, fill in the blank, kemudian open ended pertanyaan. Nah, di sini nih. Nah, di sini juga dia tidak dinilai, Bapak Ibu. Ya, dia tidak dinilai. Nah, karena walaupun dia esai nanti berbentuk agak panjang apa jawabannya, karena itu tidak akan bisa dibaca oleh sistem ya, poinnya ya. Beda dengan yang ini tadi, yang apa, yang fill in the blank tadi kita itu ada nilainya. Nah, di sini misalnya apa yang pengen Bapak Ibu kasihkan ke anak, misalnya silakan, silakan beri pendapat Anda tentang misalnya pendapat Anda ya, kita apa sasarannya peserta didik ya. Silakan beri pendapat Anda mengenai bagaimana menciptakan misalnya kan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi anak-anak kita kasih kebebasan ya anak-anak ya, kita kasih kebebasan di sini. Anak-anak silakan tulis apa saja mengenai mereka pengen belajar dengan sistem yang bagaimana sih gitu loh. Karena kan kita guru nggak sampai ke sana ya. Kita masih menggunakan gaya-gaya lama. Saya di sini apa ya? Bukan berarti gaya lama itu nggak bagus, tapi kan sebagai seorang sales ya, sales tanda kutip, pedagang tanda kutip,
kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang market inginkan, kan seperti itu. Nah, sasaran kita sekarang atau peserta didik kita sekarang mereka terletak di zaman, waktu, dan generasi yang berbeda. Ibu, Bu, beli ini, yang botol, minum botol. Kaleng baik Pak. Beli minerali aja. Beli minerali aja. 500. Alpawan ada. Men yang botol kaki Alpa kate. kirim yang gambar ada wong tua berjenggot itu. 600. Berapa 600 Alpa? Beli Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak dinilai. Tapi misalnya Bapak Ibu seorang guru yang apa ya, yang ini 45. berani membuka diri terhadap kritikan yang besar ini siswa, kritikan kalau Alfa positif yang ya. 635. Ayo Pak, di mute Pak. Beda 10. 40. Sambil jualan. Oke. Ya berhenti kudai, matikan kudai, diu. Oke, kita lanjut ya. Memang, nah seperti ini Pak ya, Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu nanti sisipkan ini di akhir kuis boleh, atau nanti ketika Bapak Ibu bikin listen atau presentasi interaktif boleh. Karena di sini salah satu bentuk ini ya evaluasi untuk kita ya. Jadi kita terima masukan dari siswa. Siswa itu pengen pembelajaran yang seperti apa sih gitu. Kadang kita butuh juga masukan dari siswa. Raise hand, siapa yang raise hand? Bentar. Silakan Bu Re. Silakan Bu Re. Re itu ini loh Pak, kalau misalkan esai gitu nah, berarti kalau misalkan ini dimasukin ke esai nggak akan ternilai langsung Ya, sistem anggap aja dianggap betul oleh sistem. Dianggap betul. Jadi apapun jawaban mereka betul kalau misalkan ini kita paksakan untuk esai. Iya, kita paksakan untuk esai betul. Makanya di sini ketika bikin apa ya? Bikin untuk yang kuis serius ya, yang memang peruntukannya untuk ulangan harian atau ngambil nilai, itu nggak usah kita masukin bentuk soal yang ini. Karena ini tugas SOP dari kuisisnya, kita disuruh bikin 5 bentuk soal, makanya saya masukkan di sini. Makanya Re tuh ini Pak nyoba waktu itu kan pakai ini, makanya Re tanya tuh yang alternatif tadi bisa dipakai untuk esai enggak gitu kan. Nah, jadi kalau mengandung ini benar. gitu. Kalau yang fill in the blank ya dia dinilai. Karena apa udah yang dimaksud dengan sosiologi gitu kan. Ada clue-cluenya kan. Berarti ada poin penilaian di sana. Sama yang multiple choice atau pilihan ganda karena udah ada jawabannya. Tapi kalau yang ini sama survei itu nggak ada Bu Re. Sama satu lagi yang soal drawing itu cuma memang karena kan konsep dari konsep dari kuisis sendiri kan dia memixkan antara pembelajaran dengan permainan nih. Ya. Nah, tapi kalau untuk memang yang serius-serius benar, kita cuma pakai 2 itu aja nih untuk kebutuhan kita. Memang disiapkan oleh kuisisnya seperti itu. Tapi kalau kita pengen pakai sekedar evaluasi pembelajaran, kemudian permainan dengan anak-anak yang mengandung materi pembelajaran, boleh kita masukkan semuanya. Boleh. Kan buat seru-seruan ya. Tapi kalau memang peruntukannya, aku pengen sebentar lagi bab 1, bab 3 habis nih. Kita mesti siapkan soal untuk ulangan harian. Boleh kita bikin serius. Pilihan ganda sama itu tadi, misalnya fill in the blank tadi, cuma 2 model itu yang kita yang mereka support untuk memang benar-benar sistemnya penilaian gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini boleh karena Bapak Ibu meminta pendapat dari anak-anak nih mengenai apa sih yang mereka inginkan dalam sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Kadang kita terlupakan di sana ya Bu Re ya. Kadang kita melupakan kebutuhan anak-anak kita seperti itu. Kita masih tetap dengan gaya kita yang lama, yang pokoknya yang seperti itu deh ya gitu kan. Sementara kita kita kan anak-anak zaman sekarang tuh kita jangan paksa mereka ikut ke gaya kita, tapi kita harus yang masuk ke dunianya mereka gitu loh. Itu ya, itu kalau saya nih, kalau Bapak Ibu ya terserah ya. Nah ini silakan Bapak Ibu setting dulu durasinya. Oh ternyata ini anak-anak kayaknya butuh pemikiran yang agak ini nih. Boleh deh Bapak Ibu kasih 3 menit, 5 menit, boleh.
terserah ya. Ini saya pakai default aja 3 menit. Kemudian klik simpan. Kita contohkan ini satu aja ya Bapak Ibu ya. Karena yang paling pentingnya itu yang fill in the blank sama ini tadi tuh. Sama apa multiple choice tadi ya. Nah, kemudian yang ini nih soal ini lumayan juga nih. Keren, tapi ini sifatnya untuk nggak cocok ya. Pokoknya yang 3 ini Bapak Ibu, survei, open ended pertanyaan kemudian sama drawing atau gambar ini nggak cocok untuk tugas yang serius-serius. Ini nggak cocok nih, 3 ini ya. 3 ini nggak cocok dengan yang serius-serius ini ya. Nih. Kalau masukin aja, Pak. Nggak masalah, nggak masalah. Intermezzo. Iya boleh, nggak masalah, nggak masalah. Ya pokoknya apa ya di pembuatan soal ya ketika kita ingin distribusikan ke anak-anak terserah Bapak Ibu mengkreasikan apapun yang Bapak Ibu pengen kan dalam soal yang bakal Bapak Ibu buat. Ini ketika di luar konteks tugas ya, silakan Bapak Ibu bereksplor untuk anak-anak silakan. Tapi nanti kalau di dalam konteks tugas pada TOT ini 5 poin ini harus masuk nih. 5 bentuk soal ini harus masuk. Nih. Pilihan ganda, survei, esai, kemudian open ended pertanyaan sama ini nih. Silakan dimasukkan. Masing-masing ada 2 nih. Misalnya pilihan ganda ya 2, survei ya 2, kemudian fill in the blank-nya 2 dan sampai ke sini. Semuanya 2. Karena perintah tugasnya 10 ya, 10 soal ya, membuat 10 soal. Oke, selanjutnya kita ke ini nih, tambahkan yang soal ini. Nah, ini di sini Bapak Ibu sebenarnya di sini sih buat seru-seruan aja ya, buat seru-seruan aja. Di sini Bapak Ibu ini nih, kita kasih lu pertanyaannya di sini kan, pertanyaannya di sini kita kasih apa nih? Kita seputar presiden aja dulu lah ya, biar gampang ya. Yang manakah presiden Pak, ya itu kan siswa diminta untuk menggambar. boleh bisa. Yang manakah berarti kita menyediakan 2 pilihan dong. Kita siapkan gambar, nanti mereka Ini coret-coret. bukannya untuk background ya? Ini bisa coret-coret nanti Bu Rena. Bentar ya, sabar ya. Saya selesaikan dulu ya. Yang manakah Presiden Megawati nih? Kan anak-anak banyak nggak tahu ya, Megawati ya. Oke, nih. Kebalik sama Puan. Ini direkam loh. Oke ya. Ini jadi ada 2 di sini ya, blank nanti bisa coret anak-anak ini tergantung pertanyaan ya Bapak Ibu ya, tergantung pertanyaan. Karena saya di sini pertanyaannya mereka saya arahkan untuk memilih yang mana Presiden Megawati. Sini saya akan siapkan gambar nih. Di komputer saya nggak ada, berarti saya harus cari online nih. Presiden Megawati. Oke, kita klik nih. Oh, salah nih. Harusnya bukan seperti itu. Puan Maharani. Kumpulan. Nih, di sini harus ada kumpulan nih. Kumpulan foto presiden. Nah, kita cari, maksud saya pengen cari foto yang satu frame itu banyak presiden. Nah, ini nih. Maksud saya seperti ini nih. Nah, nih. Oke, nah. Satu frame ada beberapa foto presiden. Nah, jadi anak-anak nanti tinggal pilih. Nah, gitu tuh. Oke, kita simpen ya. Kita simpen. Itu bukannya jadi background nanti, Pak ya? Enggak, sabar. Bentar loh. Sabar lu, Bore. Itu kan gambar latar Iya, belakangnya bentar ya. Sabar nih, sabar. Select dan background. Oke, bisa. Bu Re ini kan laju. Oke, saya tetap pilih yang tadi ya, sebentar ya. Nanti baru kita review ya, jadinya seperti apa. Kumpulan foto presiden nih. Indonesia.
Kita nanti kalau salah kita ulang kan gampang. Nah, ini ya tadi ya. Nah, nih. Nah, di sini kan udah nih, udah jelas nih. Nah, Ya. kita Bapak Ibu klik di sini. Nah, apa nih? Pelajar akan menggambar di sini nih. Jawaban di situ. Nah, mencoret bisa. Ini kalau Dilingkarin, kita, Pak ya. ya benar, tergantung siswanya. Boleh dilingkarin, boleh diorek-orek ya, tapi jangan dikasih anime-anime gitu ya. Walaupun ini kan tetap presiden Coba, Pak. kita nih. Oke, kita coba ya. Nah, kita coba maka di sini akan muncul nih tombol-tombol ini nih. Tombol-tombol gambar. Nah, kita klik aja nih. Ini ketebalan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nih ketebalan nih. Nah, sini. Misalnya warnanya warna apa, warna tintanya. Nah, kita ambil yang pinky-pinky lah gitu. Nah, soalnya tadi kan itu tuh, yang mana Presiden Megawati misalnya kan. Karena anak-anak pasti cepat lah tahunya, karena ini kan satu-satunya cewek di sini ya. Anak-anak tinggal lingkarin deh gini, seperti itu. Nanti jawaban anak-anak itu Mm-mm. rekap dari kuisisnya itu barengan dengan background yang kita buat ini, Pak. Enggak, karena dia kan nggak dinilai. Kan buat seru-seruan aja. Oh, jadi nggak kerekap ini jawaban mereka gambar ini nggak kerekap. Nanti sistem kuisisnya akan memberikan apa ya, poin atau apa seperti itu. Tapi ini nggak akan dinilai seperti Iya, maksudnya itu nilai pasti yang apa ya, yang itu kayak seperti itu kan maksudnya kan. ya, tapi maksudnya jawaban ini masuk di rekapitulasi kan, di Excel bisa dilihat gambarnya. Nanti kita lihat ya, biar penasaran, oke? Nah ini sudah nih, cara ngapusnya ya ini ya, tinggal Bapak Ibu klik ke ini nih, nah ke tombol eraser ya di sini ya, ini hapus nih. Nah seperti itu. Ya ini sebenarnya sih bukan, kalau yang ini nih cuma untuk seru-seruan doang ya, Bapak Ibu, seru-seruan doang. Misalnya kalau untuk apa ya, guru biologi kayaknya ya, atau guru guru kimia, guru matematika, ya, gambarkan hardware gitu. Iya Gini, benar. kalau ini menarik nih Pak ya, kalau guru kimia kan seandainya kita kasih soal, seandainya dia suruh menunjukkan mekanisme reaksi. Dia kan bisa menggambarkan pakai panah gitu kan. Iya. Atau menunjukkan ikatannya, mana ikatan kovalen biasa, mana koordinasi Ya. gitu. Nah, ini menarik. Biasanya kan kita kan tinggal pilih gitu kan. Iya benar. Nah, kalau di Google Form kan ini tidak tercover hal-hal seperti ini kan. Iya benar. Nah, ya itu pertanyaan sama Bude, saya tinggal nunggu rekapnya nanti apakah hasil anak itu terlihat. Kalau terlihat akan lebih menarik. Tapi kalau cuma untuk seru-seruan, iya. Andi, ini mohon maaf sebelumnya kan. Iya. Ini memang yang Pak Andi bilang itu benar. Maksudnya tuh dengan memilih itu tinggal dilingkari gitu kan. Tapi ini itu tuh jatuhnya background. Jadi ketika anak tampil di layar anak itu backgroundnya ini. Coba Bu Rey sekarang masuk melalui nanti kita bagikan ya. Nanti kita bagikan nanti. Karena ini background, jadi menurut Rey ini terus terang saya belum pernah explore lebih lanjut, tapi relogika aja. Tapi kan karena ini itu adalah background, jadi menurutnya background itu tidak masuk, tapi lingkaran-lingkaran yang itu masuk. Kalau menurut Relo ya. Ya ini karena keterangannya tadi background kan, gitu kan? Karena background kan dua, satu polos yang blank, atau yang berbentuk menggambar seperti ini. Bisa, kayak gini kita hapus nih. Nah, yang untuk apa? Yang untuk polos nanti seperti ketika mereka simulasi, Bu Re, maka akan polos. Iya polos, iya. Karena ini background. Ya, benar. Nah, maksudnya kalau misalkan pertanyaannya kayak Bu Rani Nawangsari tadi yang menunjukkan pakai panah, gitu kan? Karena dia bentuk background, takutnya nggak kesimpan itu. Iya benar. Nanti kita praktekkan. Nah, ini nanti ini ya kan si kuis ini kan tetap apa ya? Tetap melakukan pembaruan terhadap semua kebutuhan guru seperti itu ya. Kayak ini kan yang soal menggambar ini kan di platform
beberapa platform pun juga tidak yang ini kan tidak menyiapkan yang seperti ini kan Bu Rea. Nah, tapi nanti dia juga nanti ada satu ini nih, satu fitur baru. Nanti kita sama-sama explore ya, karena saya juga belum sempat explore. Itu beberapa hari yang lalu muncul fitur baru. Nah, itu nama fiturnya ini nih. Nah, ini misalnya kita edit ya, kita kasih contoh lagi di sini ya. Kita kasih sorry. Selesaikan kuis bentar ya. Nah, di fitur baru itu namanya apa? Whiteboard, live whiteboard. Itu ada fitur baru dan itu bisa nampak ketika guru mulai memainkan sebuah kuis. Itu saya belum, ya baru 2 hari ini saya coba-coba lihat-lihat. Nah, di situ anak dan guru kita bisa itu tuh bisa coret-coret. Kayak ini Jamboard ya. Bentar ya, ini ya Bu Rea, kita tambah lagi. Ini misalnya kita tambah soal ya, nanti soalnya bergambar biar si apa ya? Seri. Kita tambah slide di sini nih. Kita tambah slide. Kita buat ya kan. Kemudian ini kuis yang kita buat bisa langsung dieksplor ke ini nih Bu Re, ke dan Bapak Ibu yang lain masuk slide ya. Jadi langsung menjadi sebuah presentasi interaktif. Nah, dia larinya ke sini nanti Bapak Ibu. Nah, itu serunya. Nah, seperti yang Mbak Rani bilang tadi. Nah, di sini maaf, sorry. Ini kita close ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ini nih. Ini akhirnya kita saling keterkaitan ya semua fiturnya ya Bu Rea. Ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini slide yang sudah jadi listen juga, jadi pertanyaan juga di sini nih. Nah, misalnya kita tambahin slide ya. Kita tambahin slide satu. Kita kasih yang slide yang kosong nih. Ini yang kosong ya. Tapi nanti untuk tugas bukan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk tugas tetap kita buat 10 soal. Karena ini kita cuma cuma kata Bu Rea tadi cuma langsung explore, kita kasihkan ke sini. Kita ambil gambar misalnya ya. Bapak Ibu kasih masukan dong gambar apa yang terkait mapel Bapak Ibu. Komputer. Oke, perangkat ya. Perangkat keras. Perangkat keras komputer. Oke. Kita cari ya. Ini cukup Bu Re? Cukup. Yang mana ini ya? Ya, boleh. Yang kanan, atas. Nah, tuh. Kanan. Kalau sana yang nggak ada nama ya. Nggak ada keterangan ya. Nah, ini nih kita masukin nih. Kita gedein ya. Ini nanti bisa digeser-geser lah ya posisinya ya. Ini saya juga belum fitur ini yang fitur whiteboard-nya ya, saya belum terlalu mengeksplor ya Bapak Ibu. Karena memang baru, fiturnya baru. Kita cuma dikasih notifikasi aja, ada fitur baru gitu loh. Jadi saya belum sempat explore ini, kita explore sama. Nah ini semuanya sudah ya, sudah. Jadi kita simpan. Bentar Pak, sebelum simpan Pak. Oke, siap. Itu slide-nya kan posisinya di slide kedua. Jadi ketika nanti kita buka ke anak-anak, yang muncul slide dulu atau digeser, sila ke satu dulu. Bisa kan digeser-geser kan? Oke, kita berarti kalau misalkan kita nanti munculkan ke anak, kalau yang slide satunya itu di atas, berarti slide satu duluan yang muncul. Baru kuis-kuis itu. Iya, kita simulasikan langsung. Oke, seperti ini ya. Oke, ini kita simpan nih. Sabar ya. Ini oke ya. Ini sudah jadi. Ini kita yang ini sebenarnya kita akhirnya masuk ke mengkonversi kuis dan slide kita campur nih. Ini sekarang kita coba main game langsung ya, coba ya. Kita coba langsung ya. Di sini ini biar laptopnya nggak berat kerjanya, saya stop dulu share screen, nanti linknya saya bagikan di grup WA kita ya. Oke, stop. Oke.
Saya masuk ke quizzes lagi di sini. Mana ya? Oke, ini. Saya kasih pelajaran langsung. Ini dia sudah, ini nih, jadinya dia langsung presentasi. Ini udah presentasi interaktif dia di sini. Bukan berbentuk kuis lagi dia, tapi ntar kita cari kuisku dulu sebentar ya Bapak Ibu. Pak Andi. Ya, silakan Pak. Untuk slide tadi itu caknya lebih cocok kalau kita memberikan materi dengan siswa. Iya, benar, bukan untuk game. benar Pak, benar. Tapi dia bisa digabung. Bisa Pak. Digabung antara materi dengan game. Bisa. Nah itu nanti di materi itu di hari terakhir Pak, di presentasi interaktif dia, di presentasi ya. Ini bentar ya Bu Re. Ini kita masukin ini aja dulu ya Bu Re, yang soal tadi ya. Soal yang kuis tadi ya. Sebentar ya Bu Re ya, sabar ya. Mana ya? Oke. Sabar saya cari dulu. Jadi yang presentasi interaktif Bapak Ibu bisa memadukan antara pelajaran kemudian dengan pertanyaan tuh. Jadi misalnya slide 1 Bapak Ibu membahas, slide 1, slide 2 Bapak Ibu membahas tentang apa, kemudian slide ketiganya Bapak Ibu misalnya kasih sisipkan pertanyaan. Nah, yang saya lakukan tadi adalah mengkonversi kuis menjadi listen atau presentasi interaktif ya. Ini anggaplah saya bikin seperti ini aja ya, sebentar ya. Oke, kemudian simpan. Ntar saya simpan dulu ya. Ke WhatsApp saya mati. Oke, ini ada. Oke, saya atur dulu mulai kuis langsung ya. Klasik. Oke, upaya. Di sini saya kasih untuk upaya settingan peserta ya Bapak Ibu. Saya kasih itu default, jadi Bapak Ibu bisa menjawab berkali-kali ya. Bapak Ibu bisa menjawab berkali-kali. Sabar ya. Oke, meme-nya saya aktifkan pakai random ya. Oke, sekarang sebentar Bapak Ibu. Oke, saya kasih link, copy linknya dulu. Nanti pas baru mulai baru saya share screen ya Bapak Ibu biar nggak terlalu berat. Oke. Nah, coba Bapak Ibu silakan sekarang cek grup WA kita Bapak Ibu. Kolom chat bisa. Bisa. Kita kasih juga di kolom chat ya. Mana ya? Oke. Bapak Ibu silakan cek kolom chatnya ya. Oke. Nah, ini sudah. Kita lihat apa yang terjadi yang sudah kita buat tadi. Oke, 9 orang, Bu Yuni, kemudian siapa lagi ya? Pak Jimmy, Pak Eka, Dharma, Widiawati, oke. Oke, silakan masuk semua nih. Materi apa Pak Andi? Materinya bebas, ini materinya suka-suka aja ini. Yang simulasinya yang penting. Oke ya. Oke, masih ada yang mau masuk Bapak Ibu? 24 baru, 25, oke. Nggak masalah. Yang Bapak Ibu susah jangan dipaksakan ya, maksudnya susah sinyal ya.
Jangan Bapak Ibu paksakan, ya. Kan ini sifatnya kan uji coba nih. Oke, Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. 30 orang jadilah sudah cukup ini. Oh, masih ada yang mau masuk ya, silakan. Oh, saya tadi pakai default ya. Enggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Yang lain bisa nyusul nanti. Oi. Iya, hati-hati ya. Belum mau mulai juga nih. Untuk share screen ya. Itu Bapak Ibu silakan kerjakan nggak apa-apa. Udah mulai ya. Pak Andi. Oi, Pak. Tadi aku jawab pertanyaan ini apa yang kemerdekaan Indonesia itu. Jawab pakai 17/08/1945. Salah. Salah ya Pak ya. Kakek kita perbaiki lagi clue-nya Pak. Iya. Andi. Iya. Kalau gambarnya nggak muncul Pak Andi, yang nanya Sila dengan komputer itu nggak muncul gambarnya di sini, penyebabnya apa ya? Jaringan Bu. Sinyal. Sinyal ya. Iya, gambarnya nggak muncul. Iya. Ada yang sudah nyampe ke soal yang terakhir tadi Bapak Ibu, yang apa? Ini bisa berkali-kali ya, karena kan saya tadi tuh itu tuh apa settingnya kan default kan, jadi bisa berkali-kali. Bapak Ibu bisa mengerjakannya berkali-kali. Oke, kita cukupkan nanti di 15.28 ya. Kita cukupkan kuisnya maksud ini, bukan materi, kuisnya. 1 menit lagi ya. Tadi gambar itu urak gitu. Mau lihat hasilnya kayak apa? Iya. Kita cek sama-sama di reportnya kan. Sudah selesai Pak. Oke, kita coba akhiri ya Bapak Ibu ya. Ini kan simulasi aja nih. Oke, kita akhiri. Oke ya. Oke, nah kita sama Bu Emma ya, Bu Emma, Bu Mas Mansur sama oke. Oke ya. Sekarang kita coba lihat ke ininya nih, apanya? Ke reportnya ya. Kita akurasi, pertanyaan paling sulit, fakta menarik, error ya tidak. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu lihat ini skornya ya. Nah, kita keluar dulu ya Bapak Ibu. Kita keluar, kita sama-sama lihat reportnya. Nah, seru tuh maksudnya kehabisan waktu ya Pak Andi? Mungkin saya habiskan tadi, saya ended kan.
Mungkin. Seru dia. Mungkin. Ya gimana Bu? Siapa tadi? Saya. Saya siapa Bu? Markona. Jadi Bu. Kak Andi, jadi kalau misalkan kita memberi tugas ke siswa kan ya? Iya. Terus terkendala sinyal, gambarnya kan nggak muncul. Iya. Seperti saya tadi gambarnya nggak muncul, jadi yang mana gambar Megawati, yang mana gambar Sila kan nggak tahu. Benar. Jadi itu gimana cara mengatasi supaya tidak terjadi trouble gitu? Kalau trouble-nya sinyal ya mau udah mau lah, cari sinyal yang bagus kan itu. Nah, jadi kalau memang untuk seru-seruan nanti biar tidak merugikan siswa ya, walaupun dia sifatnya seru-seruan. Beda kalau ini memang serius atau dibikin ulangan harian atau apalah itu ulangan semester lah ya, anggaplah seperti itu. Kak Helen bisa setting gamenya secara default, nggak usah setting 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 kan si siswa itu dia cuma bisa mengakses kuis itu sebanyak yang diizinkan oleh guru gitu loh. Kalau yang live ya, misalnya si siswa Bu Helen pilih settingannya 3 kali tuh. Jadi si siswa cuma bisa mengakses kuis itu 3 kali secara live. Seperti kita tadi kan, saya tadi kan bikinnya default ya Bu Helen ya. Default, teman-teman bisa berulang kali sampai jawabannya sampai nilainya dapat tinggi seperti itu. Nanti kita lihat. Kalau yang masalah sinyal tadi, saya nggak ada solusi itu Bu, serius. Kalau masalah sinyal ya, kayak kemarin Bu Ellen ada kan di pertemuan 1 ya? Iya. Pas mau main presentasi interaktif aja, itu di Linggau tuh lagi cuaca cerah, tapi sinyal Telkomselnya ngedrop. Jadi apa ya? Ya itulah pokoknya nggak bisa akhirnya nggak bisa diakses. Nah di sini yang live ya, yang live bukan PR. Nah, kalau yang PR kan mudah-mudahan dalam misalnya Bu Helen kasih waktunya 4 hari ya mudah-mudahan di hari ke-1 atau hari ke-3 sinyalnya bagus, atau mudah-mudahan 4 hari itu sinyalnya bagus terus kan gitu. Mana tadi ya? Ini suka-suka ya. Nah, kita lihat ya. Yang soal nomor berapa tadi Bu Re? Terakhir Pak, 78. Kalau nggak salah 78. Yang 7 gambar Megawati, yang 8 gambar perangkat ya. Perangkat keras itu ya batu giling istri. Punya istri. Nah, ini udah berapa kali percobaan? Satu upaya semua. Nah ini hasil yang didapat, ini belum selesai tadi ya kali ya, yang sudah diakhiri ya. Bentar ya. Kita lihat yang Bu Re. Bu Re ini masalahnya udah Bu Juwaria, upaya 1 pada Bu Juwaria ini lagi di luar Sumatera dia. Bu Juju lagi di Malang Pak. Iya lagi di Malang dia. Lagi apa? Oh 1 kali ya. Semuanya masih mengerjakan dalam 1 kali ya. Oke. Nah, Bu Re pakai nama apa tadi, Bu Re? Sukria? Rembo. Bukan main. Bolehlah Bu Re tadi. Pakai nama Rembo. Sekarang agak dipakai kumis kan efeknya. Nah, ada tuh Bu Re. Oh, berarti masuk. Oke. Jadi poinnya di sini ini nih kan sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan pertanyaan yang saya buat di sini cuma perangkat komputer nih. Kalau ini kan jelas ya pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan yang ini, yang manakah Presiden Megawati? Walaupun orang nggak tahu, anak-anak zaman sekarang nggak tahu, tapi pasti tahu karena satu-satunya wanita di sini. Tapi kalau saya rolling pertanyaannya, yang manakah Presiden Habibie? Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu. Jadi mungkin ada yang beragam nanti jawabannya di sini. Ada yang lingkarin Soekarno, Soeharto, dan lain-lain. Dan itu dianggap benar oleh sistem. Sip. Jawab. Terjawab ya Bu Rea. Nah, mengenai Bu Rani juga kan Bu Rani? Iya, mengenai poin. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Mengenai poinnya itu tadi tuh sistem yang memberikan. Kalau di sini berdasarkan waktu ya. Misalnya soal itu
kita setting tadi berapa ya? 30 detik ya kalau nggak salah Ibu Rea dan Bapak Ibu yang lain. Nah, lebih. Yang ini 30 detik lebih ya? Oke. Nah, yang ini berarti di sini ketika Bu Re jawab dalam waktu 16 detik nih poinnya 600. Bagaimana mekanisme penghitungannya? Please jangan tanya saya. Itu sudah algoritmanya sistem ya. Ya. Nah, kemudian terjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nih. Nah, ini perangkat komputer. Kecuali saya bikin pertanyaan di sini yang manakah mouse misalnya, ya. Walaupun coretnya sembarangan, Bu Re menjawab dalam waktu 10 detik itu udah dapat nilainya 800 poin. Dan dianggap benar. Gitu. Nanti untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu lagi, silakan Bapak Ibu buat nanti untuk explore pertanyaan dan jawabannya yang nggak sinkron misalnya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Cara ceknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pak, balik lagi ke pertanyaan Bapak tadi yang 17 Agustus tadi itu. Oh iya benar, bentar. Memang nggak katik Bu. Di pilihannya memang nggak katik ternyata. Jadi salah dia. Di pilihannya memang nggak katik. Ya. Coba Pak. Nggak katik strip. Enggak, yang di 17 Agustus bawah pertanyaan. Bawah Pak. Tanggal kemerdekaan itu. Oh iya, yang angka pasti. Oh iya nih. Ya, aku tadi strip, jadi tidak katik, salah dia. Berarti ini nih apa? Aku yang buat strip Pak. Mungkin Bapak ya. Ibu ada nggak yang jawab pakai garis miring? Pak, berarti kita kalau membuat jawaban yang benar ini kita perkirakan dulu ya Pak, siswa itu bakal jawab apa. Benar. Bentar Bapak Ibu diskusi sebentar aja ya. Mak aku nelpon sebentar. Astagfirullah. Ya. Mak apa mak itu? Nah itulah. Oke Bapak Ibu. Nah jadi gini nih, berarti nanti silakan Bapak Ibu eksplorasi lagi. Misalnya untuk yang soalnya yang berbentuk tanggal, silakan Bapak Ibu masukkan clue memprediksikan anak-anak bakal jawabnya seperti apa. Betul. Ya, atau nanti bisa mengakalinya di ujung soal, ya di ujung soal sini nih kita kembali ke ini permasalahan di sini kita tadi Pak ya, sini ya, di sini ya. Ya. Jadi misalnya nanti dalam berarti kita harus akalin seperti apa ya, bentar ya. Misalnya harus tahu kemungkinan jawaban dari siswa benar, itu. Ya kemungkinan. Tapi tetap kita siapkan juga mana ya? Nah ini nih. Kita siapkan juga anak-anak bakal arahnya kemana. Itu satu. Kedua, Bapak Ibu bisa kasih petunjuk juga untuk anak-anak misalnya di soalnya. Bentar ya. Oke. Sabar. Mulai kenal jaringan aku. Nah, ini udah. Nah, Bapak Ibu bisa ngakalinnya di sini nih. Di perintah tugas mana? Nah, mana ya? Ini tadi Pak ya di sini ya. Di tanggal ya. Yep. Nah, di sini ya, kita edit dulu soalnya. Nah, kasih di sini petunjuknya, Pak. Nah, di sini nih kasih petunjuknya. Jawaban, nah gini. Bisa berupa dalam kurung aja, Pak. Oke, dalam kurung. Dalam kurung berbentuk format tanggal kayak itu. Gitu. Tinggal petunjuk pengisiannya yang Bapak ini ya, bisa dalam format tanggal misalnya. Seperti itu, Pak ya. Nah, tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal. Strip atau garis miring atau ya benar. Tinggal itu nanti narasinya Bapak Ibu yang atur ya. Bulan, tahun. Nah, tinggal narasinya yang
masing-masing Bapak Ibu atur. Nah, berarti di sini kita kasih ini nih, kasih petunjuknya ke anak-anak. Jadi anak-anak bisa memprediksi jawabannya. Dia bisa, karena tiap-tiap anak mungkin beda cara penulisannya. Oh, ini aku pakai yang ini, yang si siswa A mungkin dia pakai strip-strip gitu, pakai garis miring karena kan. Nah, itu yang apa ya? Yang kita kasih petunjuknya di sini. Ngakalinnya seperti itu ya Pak ya? Petunjuk pengerjaan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, ngakalinnya seperti itu. Oke, ini kita simpan ya. Oke, sudah selesai ya 5 bentuk. Kalau ngeblank tadi jawabannya aja nyampil. Gimana Bu Re? Yang gambar, kalau misalkan tadi kita nggak kasih background kan berarti pure gambar mereka yang tampil kan? Iya, benar. Itu juga bisa, itu tadi memang fungsi yang kanvas itu yang drawing memang fungsinya memang mereka untuk orek-orek di situ. Memang untuk orek-orek. Oke ya, sudah selesai tugas yang mana nih? Ini udah ya? Udah. Jenis soal, oke sudah. Kemudian memasukkan gambar, udah. Mengatur publik, tadi udah ya di awal-awal ya. Kemudian merubah urutan kuis. Kayaknya ini nggak terlalu ini sih bagi saya, tapi kita coba ya. Mana ya? Nah, mengubah urutan kuis sih ya. Pasang? Ini kita simpan. Nggak ngikut Bapak toh? Udah selesai ya? Diedit lagi Pak, nggak bisa ya? Iya, Bu. Bisa di sini nih. Ini, oh ya tadi kan sudah kita simpan ya. Iya. Kita simpan, oke. Nah di sini Bapak Ibu nanti di sebelah kiri nih kalau nggak salah nih. Ya kan ada. Tapi kalau untuk merubah urutan sih saya kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu dibilang nggak penting ya. Yang penting Bapak Ibu tahu sih. Kan kita bisa acak nanti. Nah di sini nih urutkan kembali ya, di sini aja sih sebenarnya. Nah nih kita drag and drop aja Bu, Bapak Ibu. Nah ini gini nih. Nah gini ya. Tapi nggak terlalu penting sih kayaknya. Bukan yang terlalu yang esensial ya. Nih tinggal drag and drop aja nih. Tarik nih ada keterangan di sini, tarik pertanyaan untuk mengurutkan. Ya udah Bapak Ibu tarik nih. Nah mau taruh di mana terserah nih. Kayak di sini nih, yang ini pindah ke sini. Ya gitu-gitu doang, cuma drag and drop ya. Tarik dan jatuhkan gitu. Letakkan, jangan jatuhkan nanti dia nangis. Nah, ini gini aja nih. Nih ya Bu ya, nih yang ada ini bisa langsung ke sini boleh kok. Nah, ini di sini. Gampang ya. Udah selesai berarti yang ini nih, yang apa? Mengubah urutan kuis ya, mengubah. Nah, sekarang upload kuis menggunakan Excel. Oke. Upload kuis menggunakan Excel, caranya bentar ya Bapak Ibu. Ini mana nih? Nah di sini. Nah ini kita simpan dulu ya, karena kan kuisnya tadi udah kita acak-acak ya. Simpan. Kemudian oke, ini kita simpan lagi dulu. Ini Bapak Ibu ini ya mau mengupload ya. Ntar dulu nih, mana perintah tugasnya? Mengupload kuis menggunakan Excel. Oke. Kuis, perintahnya kuis kan ya. Bapak Ibu kembali lagi ke sini ya. Buat, kemudian pilih ini nih tanda panah. Kemudian bikin kuis seperti biasa. Nah, langkah-langkah membuat kuis. Suka-suka 1. Tadi suka-suka ya. Sekarang saya pengen kasih judul kuisnya berkelana 2. Bang Roma terlalu. Kalau ini nanti disesuaikan saja namanya dengan kuis yang Bapak Ibu buat ya. Oke, berikutnya ya. Aduh. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ada format yang sudah template yang sudah disiapkan oleh Quizizz ya. Nanti Bapak Ibu silakan ini apa?
Silakan download aja nih. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Buat soal di Excel. Tinggal klik. Nah, ini dengan catatan kalau sudah ada soal yang sudah Bapak Ibu buat nih. Ini kan sekarang kita kosong ya. Kita baru ulang dari awal ya. Ini anggap aja kita belum punya soal yang di dalam bentuk Excel. Nah, di bagian bawah di sini ada unduh template Bapak Ibu ya. Kelihatan ya. Di Bu Re udah nge-zoom belum layar saya, Bu Re? Udah, otomatis nge-zoom in, zoom out. Oke. Sekarang Bapak Ibu silakan unduh template. Nah, unduh template. Lihat di pojok bawah sini Bapak Ibu proses downloadnya ya lagi berjalan. Ya. Ini sudah selesai Bapak Ibu, kemudian kita akses dulu ya. Nah, ini nih. Ini saya kasih misalnya seperti tadi lah ya. Biar gampang carinya. Celana dua. Celana itu, Pak. Ini udah jadi nih format template yang kita download tadi ya. Sekarang kita akses nih. Nah, enaknya di sini template ini udah jadi. Jadi kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah format yang sudah disiapkan oleh si Quizizz-nya, template yang disiapkan oleh si Quizizz-nya nih. Nah, di sini nih kita enable dulu editingnya biar bisa kita masuk. Nah, ini nih. Nah, sekarang udah masuk. Nah, Bapak Ibu di sini seperti biasa ya. Nah, di sini adalah soalnya nih. Ini adalah contoh soal yang disiapkan oleh Quizizz. Ini ya. Kemudian yang di kolom B itu adalah tipe soalnya. Di sini ada multiple choice. Nah, di sini bisa kita klik, kita bisa ganti model soalnya dengan mengklik tanda ini nih. Nih, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa ubah nih di sini. Mau apa ya? Nah, itu mau checkbox atau fill in the blank atau open ended atau polling. Kita bisa pilih di sini. Di sini. Oke ya. Ini yang untuk bentuk soal. Yang ketiga, nah di sini jawabannya Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen uploadnya dari sini ya. Saran saya untuk soal Bapak Ibu nanti jawaban yang benarnya dikasih di jawaban yang A saja. Biar kita nggak susah input di sini nih. Ini jadi di sini ABCD-nya itu dilambangkan dengan jawaban yang benarnya. Maksud saya untuk multiple choice-nya ya, dilambangkan dengan ini angka-angka ini. 1 A, B, C, D, E. Nah, di sini correct answer-nya, the correct option of choice between 1 sampai 5 berarti dari A sampai E ya. Nah, di sini jawabannya adalah 4. 4 itu Jupiter. Nah, jadi saran saya ketika Bapak Ibu ingin menggunakan format yang seperti ini, bikinlah soal pilihan ganda yang pilihan jawaban benar itu ada di A. Karena nanti di sini kita tinggal copy paste aja di sini Bu Re dan Bapak Ibu yang lain. A kan 1 tuh. Ya kan? Di sini tinggal kasih 1. Ini 1. Misalnya ada 10 soal pilihan ganda nih. 1 semua jawabannya. Berarti A semua jawabannya. Yang nggak lucu dong Pak Andi. Benar, tapi kan di soal nanti kan kita bisa ketika mau memainkan game tersebut kan kita bisa diacak ya jawabannya ya. Untuk memudahkan kita kerja. Jawabannya apa soalnya yang diacak? Jawabannya. Maksud saya itu gini loh. Jawaban dan soal bisa kayaknya Pak. Jawaban dan soal diacak semua Pak. Benar. Dan maksud saya gini loh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah memilih di sini, misalnya ini anggaplah soal pilihan ganda ya, 10 ya. Anggaplah seperti itu kasusnya. Bapak Ibu pilih jawaban A, B, yang nomor 1 misalnya C, nomor 2 D, nomor 3 E, nomor 4 bla. Pokoknya beda-beda nih. Nah,
lambat di sini nih kita kerjanya. Paham Pak, paham. Ngerti ya? Paham. Ya. Maksud saya dibikin A semua ya biar kita tinggal tarik aja. Copy, paste dah. Semuanya benar. Di sini semuanya benar gitu loh. Di sini. Nanti ketika kita mau bagikan ke anak baru kita setting yang pertanyaannya acak atau jawabannya yang acak gitu loh. Itu tips untuk mempercepat kerja kita aja sih. Misalnya Bu Rep, Bapak Ibu yang lain nih punya 10 soal nih. Oh, soal nomor 1 B. Soal nomor 2 C nih. Soal nomor 3 tadi 5 ya. Kan jadi lambat tuh kerjanya. Kalau kita buat A semua kan enak tuh. Ya kan tinggal tarik aja Ibu Rep, row sudah A semua jawabannya. Dari soal nomor 1 sampai 10. Oke ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga mesti siapkan gambar ya. Gambar, tapi saya ini belum terlalu ini ya. Tips yang cepat ya. Di sini nih. Yang soal bergambar kan nanti misalnya Bapak Ibu upload gambar di sini semua link itu nanti yang kebaca gitu loh. Mana ya tadi ya? Kanan, Pak. Bentar, sorry. Kanan. Ya, di sini nih. Nah, ini di sini nih. Ini misalnya soal atau apa ya? Atau jawaban yang berbentuk gambar. Nanti linknya Bapak Ibu pastikan di sini. Pak Andi. Ya, silakan. Itu image gambar untuk jawaban atau untuk soal? Bisa dua-duanya. Kalau untuk jawaban kan ada 5. Ya, berarti bisa. kan ABCD ada 5. Ya. Berarti kita paste 5 alamat ya di situ. Mendingan itu tadi, mendingan soalnya yang kita jadikan gambar. Enggak apa, maksud saya tuh enggak bikin ribet kita sih ya. Soalnya aja kita jadikan gambar. Maksud saya soal berbentuk gambar. Ini nanti baru linknya kita pastikan di sini. Tapi terkadang gini loh, ada kasus yang kita mesti kerja berkali-kali ya. Kita mesti buka 2 tab tuh. Misalnya soal yang sudah kita upload, kita cari dulu gambarnya. Mendingan Bapak Ibu siapkan dulu deh gambar yang offline yang sudah Bapak Ibu punya, foto. Tapi ini saya belum nyoba ya. Bapak Ibu bisa upload gambar itu ke Google Foto kalau nggak salah. Ketika share Google Fotonya, linknya tinggal dipastikan di sini. Tapi saya belum nyoba sih. Sampai ke tahap itu saya belum nyoba. Yang saya coba di sini ya yang sederhana, yang basic aja. Nanti kalau untuk yang tingkat advance-nya, silakan nanti Bapak Ibu yang explore lagi ya, karena ini kita bahasnya yang basic dulu, yang memang nanti bakal Bapak Ibu sampaikan ketika pengimbasan ke peserta. Nah ini Pak, iya silakan. Ini ngerjain template Excel-nya ini berasa ngerjain CBT ya? Maksudnya? Bure udah ketawa. CBT gitu. Enggak, ini kalau kayak aplikasi untuk ujian online di sekolah. Iya. Nilainya pakai Excel kayak gini kan? Benar, CBT ya. Nah, ya itu. Terus kalau kita mau pilihan jawabannya tidak 5, gimana? Ini tinggal dihapus saja kolomnya, Mbak. Kalau 6. Kalau 6. Ya ditambahin dong. Tambahin kolom, gitu aja doang. Bentar, ini kan dia kan enggak ya, gimana? Ini kan template baku dari Quizizz. Kalau kita otak-atik, misalkan kita tambah pilihan jadi 6 bisa, pilihan. Bisa. Maka kita upload nanti. Enggak ganggu. Enggak ganggu ya? Bisa otomatis. Formatnya sama, Bu. Karena kan gini loh, yang soal yang kita klik tadi kan belum kita kerjakan tuh. Masih kosong kan? Masih kosong. Kita pakai rumahnya dia nih. Kita mau tambah 1 ruangan ya bisa. Ketika kita upload nanti di pilihan multiple choice-nya ada 6. Oh, coba Pak Andi. Tapi kan jarang juga sih sampai 6. Insert ya Bu Re ya. Ya, insert. Oke, ini kita kosongin ya. Kita coba ya.
Kan option 3 nih. Ini kita ganti jadi option 4 ya, coba ya. Geser aja Pak, di-cut aja Pak. Enggak apa-apa, coba aja. Ini kita coba. Karena kan saya belum apa? Bentar, sorry. Option berapa nih? 3. Oke. Kita coba ya. Kita save. Jangan dulu, itu option 4, option 5-nya belum diganti. Enggak apa-apa. Oh iya, bentar. Sorry. Ini kita hapus aja ya. Option 4, option 6 ini berarti ya. 5 sini ya. Ya. Oke, 5 kita coba nih. Nge-hang nggak dia? Kan gitu kan maunya kan? Support nggak? Gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita save, kemudian upload. Oke, bentar nih, kita close dulu nih sebentar. Ini ya tadi ya. Kita masuk ke kuisnya. Ini kita upload nih. Ya. Kita coba. Bercelana. Ini yang bercelana 2 tadi ya. Bu Resi. Enggak, ini karena yang TOT waka-waka jadi pada serius amat kayaknya. Iya, Nih ya, ini udah ya. Kita coba. Kita tadi yang tambah pilihan 3 ya, karena kosong semua. Iya, opsi 3 tuh, pilihan-pilihan. Kita impor nih. Bukannya serius, Bu Re, ini banyak sambilannya kanan kiri. Oh iyalah, mikirin bangsa negara ini. Multitasking. Nggak mau dia, Bu Re, diimpor, Bu Re. Nggak mau. Nah, kan berarti dia nggak boleh diotak-atik buktinya. Tapi nggak boleh diotak-atik, berarti harus 5. Kita kan tadi 6 ya? Ya. Ya. Kita batalin dulu nih. Kan misalnya kita coba kurangin ya berarti ya. Ya. Kita coba gitu ya. Berkelana. Mana tadi ini? Mana sih, Bu Re? Berkelana. Iya, di download itulah. Iya. Excelnya udah nggak kebuka ya, Pak ya? Bentar. Nanti kebuka karena dia kebuka nggak mau upload. Ini aku nih nggak terlalu responsif lagi loh. Udah terlalu banyak kali orang yang pakai apa? Nah, kurangin 1 lagi. Kurang ya? Ya. Bentar, ini kita kembalikan dulu ya. 3 ya, Bu Re ya? Kembalikan, ini 4 ya, benar ya? 4, 5 di sini. Kita kurangin ya. Misalnya kita hapus yang option 5 ya. Oke, udah ya. Kita hapus option 5. Kemudian kita close lagi. Kita kembali ke yang mana ya? Ini ya. Kok di sini sih? Iya. Bentar. Berkelana, benar. Oh iya, benar ya. Benar. Enggak, maksud aku mau upload loh. Tadi kan udah aku close tuh. Oh ya, langsung aja. Bentar. Sorry. Oke, kita di sini upload ya. Bercelana 2 ini. Bu Re, di layar saya ini, Bu Re kelihatannya seperti apa kalau pakai kumis gitu tuh? Seperti Isdahlia. Nah, Isdahlia. Pakai jambang. Gak bisa juga, Bu Re, dikurangin. Coba impor. Nggak mau nih. Berarti memang dia nggak bisa diapa-apain karena udah template dari itunya, dari Excel-nya. Artinya mungkin pada saat pengisian itu formatnya itu ada yang salah gitu. Ada yang dia kan kurang ada ya. Ada yang multiple choice, ada yang ini kan tadi ditarik jadi satu semua gitu. Nah, jadi ada yang warna pink, jadi nggak hijau, jadinya dia tidak formatnya nggak sesuai gitu loh. Benar. Makanya dia nggak bisa masuk. Coba gitu. Nanti waktu kita habis buat ini aja dong. Nggak apa-apa, Pak. Bentar ya. Kita coba. Kan udah selesai kan materinya kan? Udah. Transportasi. Iya. Teleportasi. Kita sebentar ya teleportasi ya. Paling 2 menit selesai teleportasi. Ini aja dulu, kok cuma 2 menit. Ya, sebentar aja deh. Bentar. Pasti cuma di kelas ini yang dapat pertanyaan gini, yang lainnya nggak ada.
Nggak ada, benar, serius. Wah, jadi nggak enak. Wah, ya udah registration. Oh, enggak dong. Enggak dong. Jadi kan sifatnya di sini kan kita itu tuh, kita kan sharing ya. Karena enggak semua, karena gini loh, enggak semua daleman-daleman kuisis ini yang harus apa ya, yang saya ulik gitu loh. Kebanyakan dari guru kita yang user itu dia cuma pakai yang basic nih. Untuk kerjakan kuis segala macam buat seru-seruan, tapi kita pada pertemuan kedua ini kita agak lebih advance Mbak ini ya bahasnya. Nah, ini sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini fungsi teleport ya dari perpustakaan kuis. Ini ya sama kayak kuis publik ya, kayak kuis publik, tapi kita ini di sini kita bisa select dari beberapa pembuat kuis. Kita mau seperti ini nih, kita pergi ke pasar, terus kita mau cari baju ya, baju kemeja, kemudian pergi ke pasar tuh banyak toko-toko keren ya, Bapak Ibu, semua toko Bapak Ibu masukin tuh. Di toko A Bapak Ibu beli kemeja lengan pendek, di toko B Bapak Ibu beli kemeja lengan panjang, di toko C Bapak Ibu beli kemeja apa ya, baju koko, pokoknya macam-macam toko. Nah, di sini kayaknya fungsi teleportasi seperti itu. Misalnya kita kasih di sini biologi. Pernapasan masuk biologi nggak sih materinya? Masuk mungkin. Masuk. Nah, ya ini ya, oke ya. Ini ada beberapa kuis yang bisa Bapak Ibu manfaatkan nih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Penyaringannya tetap seperti Bapak kita yang kita praktek kemarin ketika kita cari kuis publik ya, kita bisa ini nih filter dulu di sini biologi. Kemudian jumlah pertanyaan yang kita ingin lihat itu misalnya 11 sampai 20. Ini tergantung lagi-lagi tergantung kebutuhan. Kemudian kita pakai bahasa Indonesia, jadi guru-guru dari Indonesia saja yang muncul di sini. Kemudian sharing kelas. Pernapasan materi kelas berapa, Pak? Bapak Ibu? Pernapasan enggak ngajar apa? Pernapasan yang lain kelas 10, siapa tahu Pak, kelas 10. Oke, kelas 10. Siapa tahu Bapak Ibu ngajar pernapasan yang lain kan? Bukan guru kelas 11, olahraga. Kelas 11. Kelas 11 ya? Oke. Iya. Oke, mantap. Ini udah ya. Nah, ini udah kita filter di sini ya. Di sini Bapak Ibu menunjukkan hasil filter kita. Materinya kelasnya mapelnya biologi. Jumlah pertanyaannya yang dibuat oleh guru dari Indonesia itu dari rentang sampai 20 soal, kemudian bahasa yang ditampilkan Indonesia untuk kelas 10, kemudian ini nih, apa ini? Kelas 10 kelas 11 ya. Kita pilih 2 kali tadi ya. Ini tokoh-tokoh dari pedagang-pedagang lain nih. Enak ngomong kayak gitu ya nih. Nah, kalau Bapak Ibu klik dari koleksiku, berarti yang muncul nanti yang punya soal yang pernah Bapak Ibu buat aja di sini. Kenapa nggak muncul? Karena saya nggak buat soal tentang biologi. Gitu ya. Ini kita nonaktifkan. Nah, misalnya ini nih, kita pilih kelas ini nih. Kelas 11 ya, biologi. Oke, kita pilih. Nah, ini kan banyak soal Bu ya. Kalau kemarin kita bisa fitur yang lama kita nggak bisa tambahkan semua nih. Sekarang udah ada ini nih fitur ini. Tambahkan semua soal. Atau Bapak Ibu bisa saring lagi soalnya di sini. Jadi Bapak Ibu manual satu-satu. Oh, ya kayak milih-milih gitu deh. Oh, ini nih kayaknya bagus nih soalnya saya butuh ini soal ini. Oke, kita cari lagi soal yang lain. Ini lebih selektif ya, Oh, ini kayaknya bagus. Oke, kita pilih lagi. Nah, dari guru A atau toko A kita ambil 2 baju atau 2 soal. Kita cari lagi ke guru yang lain nih. Ke guru yang lain misalnya remedial biologi tuh. Oke, boleh remedial biologi. Ini ya. Sorry. Ini ya. Oke. Di sini wah ini keren nih. Nah, kayaknya ini asik lah. Kita tambahkan nih. 1 kita ambil kan.
dari guru yang ini. Kemudian kita lebih seleksi ya, lebih selektif ya milihnya. 2. Misalnya aku udah cukup, saya mau cari soal yang bergambar lagi ya dari guru yang lain nih. Kita cari lagi sistem pernapasan. Oke, kita lihat di sini nih. Kita ambil misalnya yang ini nih. Oke, cukup 5 pertanyaan. Oke ya, kita close di sini. Nah, Bapak Ibu sekarang punya 5 soal ya. 5 soal dari guru-guru yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya 5 soal nih. Dari guru ya, beberapa guru yang Bapak ambil soalnya ya. Oke, kita bentar ini ada ini kita apa ya? Kita simpan ya. Ini saya kosongkan aja lah ya. Ini gimana ngilangkan ini ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini selalu mengganggu, nggak hilang otomatis ini. Minimize semua aja coba Pak. Ya bentar. Biasanya dia otomatis loh Bu Re. Bentar ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Nah itu tadi tidak saya selesaikan ya, nanti dia bentuknya fungsi dari apa? Dari ini nih, dari apa? Dari teleportasi ya tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan pilih, buka kuis, kemudian pilih soal dari bermacam-macam guru dan Bapak Ibu bisa comot satu-satu gitu. Beda dengan kuis publik ya. Kuis publik kan kita langsung drop semuanya. Nanti masuk ke edit baru kita buang mana yang mau kita pakai atau mau yang kita buang. Kalau teleportasi tadi kita bisa selektif satu-satu kita comotnya. Seperti itu. Nah, kita masuk lagi kembali ke yang mana tadi, Bu Re? Excel. Masalah Excel tadi ya. Ada ini yang apa? Yang miss ya. Kekurangan bercelana tadi. Ya, bercelana. Oke. Kita berarti di sini bercelana 3 ya. Aduh. Pak Andi belum ada link absen Pak Andi. Allahu Akbar Pak, yalah. Lah jam 40 Pak, asar belum gitu nih. Sudah dibagi Pak di chat. Oh sudah ya? Masih yang kayak kemarin apa? Iya. Nah Bapak Ibu yang kemarin yang belum sempat absen, silakan absen ya. Silakan di absen. Silakan absen ya. Pak Andi, izin bertanya. Ya silakan Pak. Import soal itu bisa ini dari Word ya, bukan dari Excel? Bisa Pak. Tapi saya belum terlalu ekspor yang masalah itu Pak. Jadi kalau di Word nanti tetap kita ini Pak. Maksudnya ini import langsung dari Word ya Pak ya? Ya, iya. Nggak bisa Pak, karena kan di situ template-nya ini nih, template-nya apa? Excel Pak. Jadi kalau Word kita publish itu nggak bisa. Beda dengan Google Classroom kan kita bisa convert dulu ya dari Word ya. Kemudian pakai add-on apa gitu kan ya, build apa gitu. Jadi bisa ini. Tapi kalau yang di bisnis enggak Pak. Walaupun soalnya sudah kita ketik di dalam Word, kita langsung upload Word-nya ya, itu nggak bisa. Tapi saya pernah nonton tutorial itu yang bukan dari tim Quiziznya ya, tapi guru-guru yang lain yang memang udah pernah obrak-abrik ini Quizizz dari lama. Mereka bikin soal di Word ya, kemudian ada pengaturannya di Word itu, nanti soal yang di Word itu mereka convert dulu ke bentuk kolom Pak. Itu tapi belum coba di situ. Nanti ada beberapa di Word di format bentuk kolom di Excel. Atau di Word lah. Di Word lah Bu Re. Nanti kan ada insert, bentar ya di mana ya. Soalnya ini udah ada
pengaturan soalnya pun mereka menyesuaikan dulu nih. Mereka lihat ininya dulu nih apa. Nanti bolehlah Bu Redi explore lagi masalah itu. Saya belum ini nih, belum sempat ya, belum sempat dan belum tahu. Misalnya kita lihat dulu nih yang mana ya, berkelana tadi ya, bentar ya. Oke ini, misalnya berkelana ini. Nah tadi kan ini seperti ini kan formatnya ya. Nah ini. Nah jadi dia nanti menyesuaikannya di sini Pak, di sini nanti. Misalnya dia bikin soal di apa ya di sini ya Bu ya. Ini kopi. Saya baru Ibu siapa Pak yang tadi komen Pak? Yang ini ya yang, ada format ya. Format tadi. Ibu siapa ya? Bu Tanti Nah di sini ada gimana ya? Maksud saya itu ada beberapa trik yang dia pakai gitu ya. Ada beberapa trik yang dia pakai. Kemudian nanti dia ke ini nih Bure, ke mana ya? Ke tabel atau kemana lah ya gitu. Nah di insert tabel atau apa lah ya gitu ya. Dia pakai saya belum terlalu sampai ke situ saya. Nah di sini nih. Dia lihat dulu nanti ke menyesuaikan di ini nih di template-nya sini nih. Tapi nanti saya pelajari dulu deh. Nah, ketika anggaplah ini 5-2 ya, anggaplah seperti itu ya, Bu ya. Sebentar. Nah, ketika ini pokoknya nanti gini loh, Bu Re. Yang soal ini ya, dia ada di dalam ini nanti, Bu Re. Gitu loh. Iya, tapi kan daripada kita ribet convert 2 kali, lebih baik kan kita ngopi dari Word langsung ke paste di Excel. Iya, benar. Yang template yang sudah disiapkan oleh mereka kan gitu kan ya. Nah, balik ke ini Excel tadi Pak, kayak mana yang tadi kata Ibu tadi mana yang kita? Ini yang merah tadi ya, ini ya. Ini nih. Karena itu kita kan udah fill in the blank. Kalau fill in the blank kan berarti ngisi ya? Ya ngisi. Enggak, itu karena jawabannya dia hanya 2, ada option 1, ya, option benar. 2. Tempatnya nggak ditulis. Ya benar. Sementara kan itu satu semua nih. 4 jawaban. Iya, di sini. Berarti ini hanya dikosongkan, yang merah ini dikosongkan. Bentar, Dia merah atau hijau? Iya, bentar. Yang fill in the blank nih, oh ini ya. Ini ya. Ya, berarti dihapusin yang itu, yang satu itu dihapus ya? Iya ini. Oke, coba. Coba apa tuh? Delete. Ini, ntar lu nih. Ini apa nih? D fill in the blank. Ya bukan, maksudku di D ini nomor apa sih? Coba ya. Enggak juga ya. Ini di delete aja nih. Iya, katanya kalau hijau ACC coba. Iya, benar. Coba hijau, Pak. Hapus delete dulu, Pak. Oke. Oke, oh iya benar. Berarti dia sesuai dengan pilihan tadi ya. Iya benar. Karena kan ada beberapa yang tidak dinilai kan ya. Coba diupload Pak. Bentar. Save. Bentar, kita save dulu ya. Kita coba lagi ya. Nah. Oh iya, ding tadi satu semua ya. Ini kita ya benar. Ini ya, kita coba ya. Kita upload ya. Yang format yang tadi ya, ini yang berkelana. Benar nih? Ya itu, benar ya itu. Udah disimpan ya. Tapi Excelnya masih kebuka tuh, Pak. Oh, bentar, sabar. Kita closing di sini dulu ya. Oke, save ya. Oke, kemudian kita upload nih. Berkelana 2 ya. Bentar, ini apa lagi ini? Nggak apa-apa, itu previewnya. Open, oke. Kita coba import. Mau nggak dia ya?
Benar-benar oke waktu. Oh ini masih nih. Kenanya di sini. Law system. Nah, coba kita buat soal baru ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini hapus nih. Kita coba buat ini ya, buat soal Excel ya. Maksud saya kita ini nih apa? Unduh template baru, kemudian kita upload apa yang terjadi kan seperti itu ya. Karena kan yang dicontoh di template ini kan udah ada soalnya kan gitu ya. Oke, bentar. Ini ya. Berkelana. Ini berkelana berapa ini ya? Nah ini. Berkelana, Pak. Kita kan mau penasaran mau lihat hasilnya. Oke, berkelana 5 nih. Udah ya. Ini kita belum tahu isinya ya. Belum kita acak-acak ya, Bu Re ya. Sekarang kita kembali ke ini nih, ini kita upload ya. Itu contoh dari mereka berkelana 5 sudah ada beberapa tipe soal, kemudian ada jawaban berbentuk gambar. Ada gambarnya ya. Oke, ini kita upload. Open. Nah, kita lihat nih. Ini kita import nih ya. Import. Nah, ini jadinya. Oh, berarti ya, Bu Re. Jadi yang gambar itu adalah untuk soal. Nah, ini jadi seperti Bapak Ibu. Contohnya ya, ini ya. Gambar tadi hanya untuk soal, bukan untuk jawaban. Iya, benar. Nah, ini oke. Oke. Terus ya tinggal kita masuk ke seperti yang tadi ya, pengaturan dan lain-lainnya ya. Berkelana 3, oke. Nah, kita lihat dulu ya. Ini soalnya nih. Bulan, oke. Berarti soalnya yang ini ya, bergambar ya. Soalnya bergambar. Oke, ini kita simpan. Kita simpan. Oke, simpan. Nih, udah. Ini yang soal tadi nih, yang contoh dari template yang sudah disiapkan oleh Quizizz. Ini ya. Berarti yang bergambar hanya soal. Ini udah lengkap nih soalnya. Pilihan ganda. Oke, pilihan ganda. Fill in the blank. Oke, open ended pilihan ganda. Oke. Berarti nggak ada contoh di situ yang ini, Bu Re, yang drawing tadi. Nah, drawing tadi, menggambar tadi. Sama yang polling ya. Polling ada kan? Ada ya. Sorry. Mana ya? Fill in the blank, open ended. Oh, udah ada semua ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu. Kita sudah bahas semua dengan segala keterbatasan ya. Ini mengedit kuis publik, membuat 5 jenis soal, memasukkan gambar dari PC atau internet, mengatur kuisnya menjadi soal yang kita buat tadi menjadi publik atau privat, kemudian merubah urutan kuis ya. Sebenarnya nggak terlalu ini ya kalau yang mengubah urutan ini ya. Kemudian mengupload kuis menggunakan Excel ya. Kemudian menggunakan teleportasi. Nah itu sudah kita praktekkan semua ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu masukannya ya. Kemudian, nah ini tugasnya nih Bapak Ibu. Tugasnya membuat 10 soal yang terdiri dari 5 jenis soal. Nah, seperti itu ya. Soalnya Bapak Ibu. Jadi soalnya Bapak Ibu jangan ambil full quiz ini ya, quiz publik ya, dicomotin semua ya. Andai pun mau comot ya tetap mengacunya ke sini nih, ke 5 bentuk ini nih. Kayaknya kalau untuk ini polling nggak ada ya, polling ya, open ended ya.
Nah, Bapak Ibu silakan itu tuh buat 10 soal dengan 5 bentuk ya, 5 bentuk jenis soal. Dan ini tidak wajib dimainkan karena tugasnya hanya membuat 10 soal. Kalau tugas 1, Bapak Ibu wajib memainkannya. Itu ya. Bapak Ibu wajib memainkannya. Tapi nih yang untuk dikumpulkan tetap ini ya Bapak Ibu ya, tetap 2 link ya. Yang pertama link admin, yang kedua link join. Nah, link joinnya Bapak Ibu kasih akses ke boleh PR ya, terserah ya, kembalinya ke seperti yang kemarin. Boleh ini nih, boleh langsung, terserah ya. Nah, saya minta nanti untuk ininya, untuk kita pilih klasik ya, untuk pengaturannya Bapak Ibu ini dipilih default saja ya, default saja. Jadi saya bisa masuk walaupun saya ini nih, misalnya saya pakai nggak pakai akun ya, tapi saya tahu link, tahu kode ini nih. Bapak Ibu kirim kodenya, saya ceknya dari seperti biasa Google Classroom. Ininya di setting default saja ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak usah Bapak Ibu pilih 1, 2, 3, 4, 5 nih. Yang untuk tugas ini ya. Tapi kalau nanti untuk benar-benar penugasan di sekolah itu lain ceritanya. Ini Bapak Ibu pilih default saja. Itu saja tugasnya Bapak Ibu. Membuat 10 soal ya. Berarti pilihan ganda ada 2, open ended ada 2, polling ada 2 ya. Esai ada 2 dan soal yang gambar orek-orek tadi ada 2. Kemudian settingannya seperti tadi, ada link admin dan ada link join. Nah, joinnya bikin default biar Bapak Ibu bisa saling mengunjungi seperti itu. Oke, sekarang saatnya absen ya. Oh, ini udah ya. Ya, oke. Itu sudah dibagiin absennya Bapak Ibu, silakan diisi. Mudah-mudahan semua nama udah ada di dalam itu ya. Udah semua namanya udah di dalam itu. Nanti kalau ada yang belum terinput namanya di dalam di dalam absennya silakan di chat di grup boleh atau japri saya juga boleh. Teleportasi di awal ya tetap buka ini nih, buka kuis. Nanti di bagian atas tuh ada menu teleportasi dari perpustakaan. Izin Pak. Ya silakan. Jadi yang tugasnya itu cuma dikirim link seperti kemarin, tapi yang 10 pertanyaan aja. Iya 10 pertanyaan. Ya. Nggak wajib Excel dikerjakan. Nggak usah Pak. Nggak usah. Itu tadi kita cuma explore Pak. Ini ya tugasnya Bapak Ibu jelas nih di sini. Nah ini tugasnya Bapak Ibu. Membuat 10 soal yang terdiri dari 5 jenis soal. Berarti fill in the blank-nya ada 2 soal. Open ended ada 2 soal. Checkbox ya, jawaban yang benar lebih dari 1 itu ya. Lebih 2 soal juga. Polling 2 soal. Kemudian multiple choice juga 2 soal. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tugas 1 saya tadi salah jadi Pak ya? Bentar Pak. Yang tugas 1 Bapak yang ini, yang mana Pak? Yang Sony Arpan Pak. Bentar. Saya cek dulu Pak ya. Belum dinilai Pak. Baru dikomentari ya? Iya. Tapi akulah pakai fill in the blank Pak. Survei masyarakat. Bentar ya Pak ya. Sony Pak Sony bentar. Pak Sony Arpan nih. Ini Pak belum bentar ya Pak ya. 1. Saya juga baru ngirim tadi loh. Admin. Iya tadi pagi tapi. Kalau barusan pas mulai. Tidak. Udah benar kok Pak Sony. Benar Pak ya. Belum saya nilai. Ada fill in the blank enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah Pak, enggak masalah. Bebas Pak. Bingung nyari soal Pak.
Ya. Nah, Dem, lama waktu kurikulum nih. Biasa ngambil soal wong, ketahuan ya. Ayo Bapak Ibu ya itu ya. Jadi soal kita yang sekarang tugasnya soalnya enggak perlu enggak perlu dimainkan. Tapi Bapak Ibu cukup bikin soal aja nih, 10 soal. Enggak perlu dimainkan, tapi yang dikumpulkan tetap link admin dan link join. Link joinnya dalam bentuk default. Default itu maksudnya kita bisa, siapapun bisa masuk di situ. Walaupun dia nggak punya akun Quizizz. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi sembari mengisi presensinya? Yang sudah isi presensi boleh ini Pak, boleh mengerjakan kegiatan yang lain. Kalau ada kesibukan yang lain. Bapak Ibu yang sudah isi presensi, daftar hadir, ada kesibukan yang lain, silakan boleh live dari Zoom kita. Kak Andi, rekaman hari pertama belum ada ya? Oh, kan malam kemarin kan kita selesai itulah jam 4 tuh. Kemudian aku convert dulu ke laptop. Pas upload ke YouTube, lah udah jam 5:30, jaringan buruk. Aku ditunggu pula oleh mobil kan, nak ke Serolangun. Iya, di bis kota. Iya. Iya. Jadi ngijo ke keluarga dulu, baru ngijo ke rekaman. Iya, soalnya enggak nyimak nian tadi tuh kan. Apa-apa. Kalau kemarin itu Bu Ellen ada semua di buku panduan kok. Ada semua di buku panduan. Silakan yang Bu Mimi mau live silakan. Ada di buku panduan Bu Ellen. Bu Ellen cek ke ini ya, ke Google Classroom ya. Di situ ada undangan, siapa tahu butuh nanti kan. Undangan kegiatan. Berarti Bapak Ibu nanti jangan lupa minta surat tugas ke sekolahnya. Kalau nak itu dimasukkan ke Dupak atau apalah. Oke Bapak Ibu ya, selamat sore semuanya. Salam buat keluarga, jaga kesehatan. Pak Sony jangan nakal-nakal igo, jangan sering keluyuran igo Pak. Ya. Baru sudah berisi tawur siswa Pak. Nah kan itu kan, itulah. Dikit Pak, cuma 500 siswa SMK 3 Nyerbu Yarika. Nah kan itu kan. Iya nak. Bang Ahul. Kami Pak Sony itu, ini saya off-kan dulu ya recordnya ya. Iya. Stop.